Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Damelia. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai materi RNO atau singkatan dari Radio Network Optimization. Nah, apa sih Radio Network Optimization? Jadi ini adalah proses pada saat kita ingin mengoptimasi atau membaguskan ya performansi dari jaringan melalui beberapa tahapan pada sisi radionya. Nah, tahapannya itu apa saja sih kalau kita ingin meningkatkan jaringan ya, meningkatkan performansi jaringannya melalui optimasi? Yang pertama adalah kita harus ngambil datanya dulu ya kan, sebelum kita melakukan optimasi. Karena kan kalau kita ingin mengukur sesuatu harus ada datanya dulu. Nah, maka dari itu yang pertama kita harus melakukan pengambilan data. Jadi di sini ambil data. Nah, ambil data itu sendiri ada dari dua sumber, teman-teman. Ada dari hardware, ada dari software. Jadi kalau misalnya dari hardware itu adalah data-data yang sifatnya itu benar-benar ada hardware-nya, ya, secara implementasi kita bisa lihat bentuknya, dan itu biasanya diambil pada kegiatan yaitu drive test. Oke. Nah, jadi drive test ini adalah untuk mengukur performansi jaringan pada bagian hardware. Sedangkan kalau software apa? Berarti kalau software itu adalah berupa aplikasi gitu ya. Maka dari itu ini dilakukan pada RF planning. Nah, jadi kalau RF planning kan ada macam-macam toolsnya ya. Nanti kita akan bahas di kedepanan ya, ada apa aja sih toolsnya. Nah, jadi dari RF planning ini ya, tidak hanya dia menentukan parameter-parameter planning dari awal, tapi dia juga digunakan pada saat terjadi atau kita melakukan optimasi, supaya kita bisa ngerubah nih, kalau misalnya networknya kurang bagus, parameter apa sih yang bisa setidaknya kita perbaiki gitu ya. Kayak misalnya resource block-nya itu kita perbaiki dikit, kalau nggak PCI-nya kita perbaiki, link budgetnya gitu-gitu. Nah, maka dari itu ada dua sumber yang harus kita ambil ketika kita mengambil data, yaitu dari hardware dan sisi software. Kemudian apa nih, kalau misalnya kita dapat data, terus datanya itu kita apain nih? Oke? Berarti yang kedua adalah kita harus menganalisa dari reportnya. Analisa dari report yang sudah kita ambil data ini, ya. Report di atas. Yang ini. Jadi berdasarkan ini ya, yang sudah kita ambil data-datanya, itu permasalahannya di mana nih? Apakah dia di hardware atau software-nya nih? Apakah dia parameternya dia perlu diperbaikin, atau antenanya nih yang harus ditilting gitu ya, atau bagian hardware-nya? Nah, itu kita harus menganalisanya. Setelah kita menganalisanya ya, teman-teman, pasti yang selanjutnya kita akan memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi. Jadi, kalau misalnya dia di bagian hardware, kayaknya antenanya kurang deh tiltingnya. Jadi, tilting itu adalah derajat antena ya. Jadi, antena itu bisa, ini kan side-nya ya, nih side-nya, nih antena itu kan bisa kayak gini, atau bisa dia miring kayak gini, atau dia bisa kayak gini. Nah, itu derajat-derajatnya itu dinamakan dengan tilt. Nah, apakah kita perlu mentilting si antenanya atau enggak, atau kita melakukan merubah si ininya? Nah, itu merupakan rekomendasi. Berarti kalau misalnya ininya sering terjadi block call, kita harus nambah site baru nih. Berarti itu merupakan hardware gitulah ya. Kemudian yang keempat adalah setelah direkomendasi ya, ini nih aja yang harus dilakukan, maka kita harus menjalankan dari yang direkomendasiin. Jadi yang step keempat adalah mengeksekusi dari hasil rekomendasi. Setelah dieksekusi, maka kita akan mengukur lagi nih, apakah dia sesuai dengan KPI-nya ya kan. Analisa dari sisi KPI-nya, apakah
berdasarkan KPI kita itu sudah sesuai ya, performansinya. Kalau sudah sesuai, oh berarti sudah selesai gitu ya. Kalau belum sesuai, berarti kembali lagi ke bagian sini, analisa lagi apakah mana yang belum sesuai, rekomendasi, eksekusi. Kemudian kalau udah sesuai, ya udah selesai gitu. Jadi flow-nya seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah karena kita ingin ngomongin optimasi, maka kita perlu tahu nih parameter apa saja sih yang akan diambil berdasarkan KPI-nya gitu. Jadi di LTI teman-teman, KPI-nya itu terdiri dari 2 jenis ya. Ada di bagian network ya, seperti ini. Saya ganti warna dulu supaya terang. Ada bagian radionya dan ada bagian servisnya. Nah, kalau radio itu adalah sisi dari e-utran atau side-nya ke usernya. Apakah bagus nih radionya terhadap jaringan yang diterima sama user? Nah, kalau misalnya service KPI itu adalah berdasarkan user experience. Nah, ini ya. Jadi kalau ini fokusnya kepada network performance-nya, jadi dari sisi si operatornya itu sendiri. Dan kalau service ini dari sisi pengalaman usernya itu make. Usernya itu puas nggak sih terhadap delay ya atau latensinya yang dipunyai oleh si network ini? Puas nggak sih dia terhadap throughputnya atau throughputnya jelek atau kecil atau besar gitu. Oke? Nah, kita akan bahas dari radio network KPI dulu ya guys. Kalau di bagian network itu ada beberapa jenis KPI-nya ya. Jadi ada RRC, ERAP, sama call setup itu di bagian accessibility gitu. Jadi ada 6 biji, ada accessibility, returnability, mobility, availability, utilization, dan traffic. Nah, jadi dari ke-6 KPI di dalam network ini ya, dalam radio ini, itu ada KPI yang paling utama ya, 3 KPI utama yaitu bagian sini. Accessibility, returnability, dan mobility. Ketika ketiga KPI ini sudah bagus, otomatis ketiga ini itu akan mengikuti yang di sebelah sininya. Jadi kalau ini udah bagus, otomatis yang ini bagus. Tapi kalau ini jelek, otomatis yang ini jelek. Nah, maka dari itu, kita akan memfokuskan untuk membahas ya bagian accessibility, returnability, dan mobility. Dan masing-masing ini juga ada beberapa parameter yang diukur ya. Yang pertama yang accessibility itu ada RRC, terus ada ERAP, terus ada CSSR. Kalau yang ini ada call drop sama call setup complete rate. Nah, kalau ini ada handover ya, handover SR, ini adalah handover in SR gitu. Sebelum masuk penjelasan detail masing-masing si KPI-nya, kita akan melihat nih apa sih target si KPI itu? KPI itu dibuat supaya ngapain ya? Jadi ada beberapa dasar rekomendasi si KPI itu dibuat. KPI itu dibuat supaya kita bisa mengikuti standar internasional maupun nasional, yaitu misalnya ITU. Jadi kan ITU itu adalah badan yang mengeluarkan standar-standar tentang telekomunikasi di seluruh dunia, ya kan? Nah, sebisa mungkin KPI ini harus menuju ke ITU ini supaya kita mempunyai standar yang sama. Kemudian dia juga memenuhi kebutuhan stakeholder-nya ya. Jadi stakeholder itu kayak misalnya operator atau enggak pemerintah sebagai regulatornya gitu ya. Nah, kita harus memenuhi kedua pihak ini nih, baik itu operator maupun si pemerintah. Nah, di mana dalam kebutuhan stakeholder itu pasti masing-masing itu operator berbeda ya teman-teman. Kayak misalnya KPI-nya di sisi RAN-nya di sisi Nokia itu berbeda dengan Huawei, dan dia juga berbeda dengan ZTE, dan itu tergantung kepada masing-masing operator. Tetapi secara garis besar mereka harus terstandar pada ITU. Kemudian yang ketiga adalah dia ingin melihat data pencacah atau counter dan rumus KPI. Jadi data pencacah atau counter itu adalah proses menghitung pada saat usernya itu setup atau benar-benar menggunakan layanannya ya, baik itu dari sisi voice maupun data, sampai user itu benar-benar bisa connect,
bisa sukses ketika dia menggunakan si layanannya. Nah, itu merupakan si counter. Jadi kita akan memastikan nih apakah di sininya bagus atau enggak. Makanya ada targetnya gitu. Kemudian dari hasil drive test ya, kita harus melihat nih dari sesi drive testnya itu ada nggak sih rekomendasi yang akan dijalankan. Nah, itu kan rekomendasinya kan perlu sebuah target ya, maka dari itu dibuatlah si KPI. Kemudian dia juga target KPI sebelumnya ya, ini merupakan yang sebelumnya, ini kayak yang drive test itu rekomendasi, lalu hasil drive test dari benchmarking. Jadi benchmarking adalah mengcapture atau mengambil performansi dari network. Jadi biasanya operator itu kayak mempunyai sebuah monitor gitu ya yang banyak banget di satu ruangan, di mana monitor ini akan menampilkan seluruh performansi dari jaringan di seluruh Indonesia dari operator dia sendiri, misalnya operator Telkomsel ya. Jadi ini misalnya di bagian Sumatera, ini di bagian Jawa, ini di bagian sini, pokoknya masing-masing ini akan mengcapture atau membenchmarking dari performansi jaringan mereka. Oke? Nah, di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai parameter-parameter yang ada di accessibility, retainability, dan mobility. Oke guys, stay tune di videonya ya.